Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Paskah. Saudara terkasih dimanapun berada, kita percaya Yesus yang telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan pada hari ketiga dia bangkit, sehingga kita dapat menghadapi hari esok. Hari penuh kemenangan, hari yang sungguh-sungguh kita yakin percaya dia menyediakan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita memperingati kematian Yesus dan merayakan kebangkitan. Kami yakin percaya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu memberi dampak makna dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tidak sama lagi. Hidup kami bukan aku lagi, bukan kami, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang disampaikan membangkitkan umat-Mu. Lebih lagi peka, lebih lagi sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Menjadi mempelai yang kudus, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru memperingati kematian Yesus di atas kayu salib, Jumat Agung. Sungguh indah sekali kita jalan salib di mana Yesus melewati, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dia rela mati di atas kayu salib, taat sampai mati. Dan dia diberikan yaitu nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus datang ke bumi ini. Dia menjelma sebagai manusia, mengambil rupa manusia, dan dia menderita. Maupun dalam perjalanannya, dia memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan yang sakit, maupun melepaskan yang terikat, mengadakan mukjizat-mukjizat untuk menyatakan bahwa Kerajaan Allah telah datang. Bertobatlah, dan kita bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup kekal untuk selama-lamanya. Kita lihat bahwa Yesus memberikan contoh bagaimana hidup dalam ketaatan, hidup dalam penyerahan, sepenuhnya melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus yang dimahkotai dengan mahkota duri, di mana mahkota yang artinya sesuatu yang berharga dan mulia, yang dipandang begitu megah dan luar biasa, yang dikenakan. Namun Yesus dia dimahkotai, yaitu mahkota duri, di mana mahkota duri menggambarkan penderitaan yang dia pikul, darah yang tercurah dari kepala maupun dari tangan maupun kaki untuk menanggung dosa umat manusia. Ia rela untuk saudara dan saya. Kematian Yesus memberikan kita kehidupan, yaitu karena ada pengharapan di dalam Yesus, di mana hari ketiga dia bangkit. Kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, dan kiranya kita mengerti makna dari kebangkitan tersebut. Judul suara pembalan di Paskah hari ini yaitu makna kebangkitan. Kita akan lihat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang menuliskannya adalah Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya secara pribadi, yang tadinya penganiaya umat Tuhan, namun Tuhan menjumpai dia dan menyatakan Yesuslah Tuhan yang mana dia aniaya. Dan kita lihat bahwa bagaimana seorang Rasul Paulus yang dahulunya penganiaya, namun Tuhan ubah, Tuhan jamah, sehingga hidupnya tidak ada lain, yaitu mengenal Tuhan dan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Kita lihat di Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Untuk itu sangat penting sekali sebagai orang percaya, kita mati bersama Kristus, kita turut dibangkitkan. Kita mati terhadap dosa, terhadap daging, terhadap keakuan kita, terhadap jalan kita, kemauan kita, kehendak kita. Dan kita mau rela menyerahkan hidup, yaitu
turut dibangkitkan bersama Kristus. Di ayat 10 ini, di mana Rasul Paulus yang mengalami dalam perjalanan dia, sejak dia menerima Tuhan, dia mengalami proses dalam pengenalan dia akan Tuhan. Lebih dan lebih lagi, Tuhan memakai hidupnya untuk menuliskan berbagai surat-surat yang menjadi berkat buat tubuh Kristus, menjadi berkat buat gereja Tuhan, sampai akhir zaman, sampai saat ini, terus kita dibangun oleh surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena di dalam perjalanan dia, yaitu perjalanan mengenal Tuhan, yaitu seumur hidup. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, menjadi prioritas utama adalah mengenal Tuhan dengan benar. Lewat firman yang kita baca, persekutuan di dalam doa, dalam Roh Kudus yang berkarya mengurapi kita dengan orang-orang kudus, saling mendorong, saling menguatkan. Kita dalam proses mengenal Tuhan, mengenal tujuannya, mengenal rencananya dalam hidup kita. Dan kita juga mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita adalah umat tebusannya, yang dikasihinya, yang dipilihnya, yang dipakainya untuk kemuliaannya. Saudara terkasih, kita selama di muka bumi ini, kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nafas kita, perkataan kita, perbuatan kita, hasil karya kita, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kita ingin mengenal Dia, karena Tuhan ingin dirinya dikenal. Untuk itu dia menyatakan pewahyuan, dia urapannya turun atas kita semua yang lapar haus akan dia, maka kita akan temukan. Roh Kudus dicurahkan menyatakan kebenaran, sehingga kita dalam proses mengenal Tuhan, semakin hari semakin kita rindu, semakin kita lapar dan haus akan kebenarannya. Mengenal Tuhan adalah seumur hidup di dalam perjalanan kita suka maupun dalam duka. Di mana tangan Tuhan bekerja saat kita mungkin tidak melihat, saat kita tidak merasakan, namun Dia tetap ada di sana buat kita. Kesulitan yang ada yang terjadi, kita jangan susah hati, karena kita percaya ada kuasa kebangkitannya atas hidup orang percaya. Di mana kebangkitannya, makna kebangkitan yang akan kita pelajari hari ini, sungguh-sungguh membuka mata kita bahwa hidup ini Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan, dan kita hidupi bersama Dia, menjalani bersama Dia, melewati bersama Dia, dan kita yakin percaya hidup kita sebagai kesaksian yang hidup atas kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya dari terpuruk, dari kegelapan, dari kebinasaan, Tuhan yang membangkitkan kita, sehingga kita tidak hidup untuk dunia ini yang fana, tapi kita hidup untuk perkara yang di atas. Kita minta kerajaan Allah turun di bumi seperti di surga, kehendaknya terjadi, sehingga apa yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidup kita, lewat hidup kita, menjadi berkat buat keluarga, tempat kita bekerja, tempat kita melayani, tempat kita tinggal. Saudara terkasih, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, itu menjadi prioritas hidup kita. Persekutuan dalam penderitaannya, bukan karena berbuat dosa, bukan karena pelanggaran, tetapi menderita karena kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita memilih mengampuni, itu menderita bagi daging kita. Namun ketika kita melakukannya, sesungguhnya kita turut dalam penderitaannya. Kita mau melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Yesus pikul di kayu salib dalam perjalanan Dia ke Bukit Golgota, sungguh penderitaan yang sangat amat. Dicambuk, maupun dicaci maki, maupun diludahi dan sebagainya yang Dia derita. Namun semuanya itu Dia melihat kemuliaan Allah Bapa yang disediakan, yang dinyatakan dalam hidupnya. Begitu pula kehidupan kita, penderitaan yang kita alami bukan penderitaan karena berbuat salah, bukan karena kita berbuat curang atau berbuat yang tidak benar, namun penderitaan karena kita mau memilih tunduk kepada firman, tunduk melakukan firman, tunduk untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu ada orang yang siap juga menderita, sekalipun dia harus pergi ke tempat-tempat yang jauh terpencil untuk memberitakan Injil. Bahkan mungkin kita tidak ada di ujung-ujung bumi, namun kita sebagai
saksi-saksi Tuhan di tempat pekerjaan yang membutuhkan terang yang ajaib itu, yaitu Yesus Kristus dalam hidup saudara. Ketika saudara memilih lakukan yang benar di dalam perusahaan saudara, tempat saudara bekerja, maka sesungguhnya saudara turut menderita bersama Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Baptisan selam memberikan gambaran orang yang mau turut mati bersama Kristus, dikuburkan, dan turut dibangkitkan. Untuk itu baptisan selam adalah sebuah gambaran yang sangat jelas bagi orang yang mau menyerahkan hidup mengikut Yesus. Langkah awal dari ketika dia percaya, dia memberi dirinya dibaptis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Kristus, kita akan lihat makna kebangkitan. Ada 3 hal, yaitu kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Ya, ada 3 bagian yang akan saya sampaikan di 1 Korintus pasal 15. Ayat-ayat yang ada cukup panjang, ada yang saya akan fokuskan, ada yang saya hanya membacanya. Saudara bisa merenungkan lebih lagi, ya, membaca secara pribadi. 1 Korintus pasal 15. Ada 3 bagian: kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Ayat 1, penulisnya juga Rasul Paulus yang menuliskan ini atas ilham Roh Kudus. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku berikan padamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara bisa berdiri teguh karena Injil yang sudah kita terima. Kita tidak bisa lepas ataupun sedikit bergeser dari Injil yang sudah kita terima, yaitu Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, full gospel, bukan sepotong-sepotong, tapi sepenuhnya, menerima sepenuhnya Injil yang sudah Tuhan nyatakan, yaitu di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, amin, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Orang yang percaya pada Injil diselamatkan adalah orang yang bertahan pada sampai kesudahannya, sampai nafas terakhir selama kita di muka bumi ini. Karena di dalam perjalanan kita di muka bumi ini ada proses liku-liku dalam kita memilih dalam kehidupan ini. Kalau kita memilih tekun, taat, setia sampai mati, maka Tuhan juga sudah siapkan mahkota yang Tuhan nyatakan. Bagi kita adalah tetap percaya, kita tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman yang telah menyelamatkan kita, maka semua iman perjalanan kita tidak menjadi sia-sia. Namun ada orang-orang tertentu yang mungkin di dalam proses kehidupan yang begitu sulit meninggalkan imannya yang menyelamatkan, maka dia menjadi sia-sia. Dalam perjalanannya menjadi sia-sia. Namun kiranya kita yang mendengar Injil pertahankan, menjaga maupun iman kita sampai pada kesudahannya. Dengan pertolongan Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar tunduk pada perkataan Tuhan. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu apa yang telah kamu terima, apa yang telah kuterima sendiri, yaitu Rasul Paulus menerima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, namun dia rela menanggung dosa kita. Kita manusia tidak sanggup menanggung dosa orang lain. Karena hanya Kristus yang sanggup menanggung dosa umat manusia. Dia merah seperti kirmizi pun, dia sanggup merubah menjadi putih seperti salju. Relakan hati kita, hidup kita didamaikan dengan Allah, hidup kita didamaikan dalam kehidupan kita pada diri sendiri yang menuduh mendakwa, namun kita bangkit
ada makna kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kita. Sehingga terpuruk apapun dalam kesehatan, keuangan, hubungan, konflik, apapun, ada jalan keluar. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita percaya di dalam Yesus ada jawaban. Dia memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita sehingga kita dapat mengatasinya. Untuk itu, jangan kita undur dari pengenalan kita akan Tuhan, perjalanan kita di tengah-tengah badai yang ada, yang kita alami, mungkin sekeliling kita alami. Jangan putus asa, jangan putus pengharapan, menjadi tawar hati, namun kita bangkit, serukan nama Yesus. Alami makna kebangkitan, yaitu makna kebangkitan Kristus. Ayat 4, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tuhan menyatakan setelah dia bangkit, dia menyatakan pada berbagai occasion, ya, waktu-waktunya ada pada murid ini, murid itu, dan kepada kalangan orang yang lebih banyak lagi, dia menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia sudah menyampaikan pada murid-muridnya. Namun ketika terjadi kebangkitannya, murid-muridnya lupa akan perkataan Yesus. Murid-muridnya pernah mendengarkan bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, namun mereka lupa ketika Yesus dibangkitkan. Sekiranya apa yang Yesus sudah sampaikan pada kita, Roh Kudus menolong kita untuk mengingatnya. Kita sebagai murid-muridnya di akhir zaman ini, kita adalah saksi-saksi akan kebangkitan Kristus, bukan dengan secara kasat mata, seperti murid-murid yang dimana Yesus memberikan penampakan. Tapi kita yang mempercayai Injil, memperoleh kuasa kebangkitan, mengerti makna kebangkitan ini, hidup kita tidak sama lagi, hidup kita diubahkan. Maka kita memberitakan, menyatakan kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Sehingga perjumpaan Kristus atas setiap pribadi, keluarga kita, teman, rekan kerja kita, mereka alami kuasa kebangkitan. Lewat kesaksian hidup kita, lewat apa yang kita sampaikan, yaitu Injil keselamatan. Mari kita baca di ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, salah satu dari 12 murid Yesus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu dalam perjalanan Rasul Paulus waktu itu bernama Saulus, dari perjalanannya ke Damsyik, ya, dia seorang penganiaya. Ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus seorang yang begitu rendah hati, menyadari keberadaan dia, bahwa dia tidak layak. Tapi Tuhan sendiri yang telah memilih dia, memanggil dia, berjumpa dengan dia akan kuasa kebangkitan itu ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik. Ayat ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Makna kebangkitan kita pelajari dari Kristus yang sudah bangkit, menjumpai Rasul Paulus waktu itu seorang penganiaya. Dan Rasul Paulus mengakui, menyadari bahwa karena kasih karunia Allah, dia ada sebagaimana dia ada. Tuhan pakai hidupnya, Tuhan urapi, dan dia menjadi berkat, ya, dengan tulisan-tulisan, surat-surat yang dituliskan pada jemaat-jemaat yang ada, menjadi berkat
bagi kita sekalian, dan kasih karunia itu dia tidak sia-siakan. Karena dia anugerahkan padanya, dia tidak mau sia-siakan. Bagaimana saudara dan saya dalam kehidupan kita, perilaku kita menggambarkan apa kita sungguh menghargai kasih karunia atau tidak. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam rencana-rencana Tuhan, sesungguhnya kasih karunia Allah yang dilimpahkan pada kita tidak menjadi sia-sia. Dan Rasul Paulus katakan sebaliknya, dia telah bekerja lebih keras daripada mereka semua rasul-rasul yang lain, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang yang sudah mengalami yaitu kuasa makna kebangkitan Kristus, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Dia bekerja keras yaitu dengan tujuan, yaitu panggilan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bukan sebagai sebuah kebanggaan, kesombongan, tapi sebuah ketaatan, sebuah dedikasi kepada Allah yang hidup, kepada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi hidupnya. Itulah Rasul Paulus. Kita mencontohi perjalanan dia, bagaimana ketaatannya, pendudukan dirinya, dan melakukan panggilan Tuhan sampai nafas terakhir. Kita lihat di mana makna kebangkitan. Bagian awal yaitu kebangkitan Kristus. Sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yaitu kebangkitan kita, kebangkitan orang-orang percaya. Ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Orang yang percaya bahwa ada kebangkitan Kristus, maka percaya bahwa kita juga turut dibangkitkan. Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Untuk itu saudara, di dalam perjalanan kita yang harus kita pertahankan, iman kita, pengenalan kita akan kebangkitan Kristus, sehingga kita sadari bahwa kita juga turut dibangkitkan. Ada namanya kebangkitan kita, ya, kebangkitan orang mati yang lebih awal, lebih dahulu, namun Tuhan sendiri yang akan membangkitkan. Ayat 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi ini berkata bahwa kalau sampai kita tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, maka kita juga sia-siakan apa yang Tuhan kerjakan, yaitu kebangkitan Kristus, bahwa Tuhan tidak membangkitkan Dia, dan itu tidak benar. Untuk itu ajaran sesat, ajaran yang tidak sesuai firman, salah satu ciri khasnya adalah menentang kebangkitan Kristus, menentang kebangkitan orang-orang yang mati lebih dahulu. Ini yang ditentang, ya. Untuk itu saudara, kita harus mawas apa yang kita dengar hari-hari ini dari YouTube, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman. Kita harus sungguh-sungguh memproteksi diri untuk dekat dengan Tuhan. Kita berkonsultasi juga dengan hamba Tuhan yang diurapi, gembala yang Tuhan sudah percayakan, supaya kita ada di dalam kawanan domba dituntun dalam kebenaran. Kita lihat di ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Orang yang terus berkajang dalam dosa karena tidak mengalami kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Hidupnya terus diikat oleh dosa, keinginan, kemauannya. Tapi kabar baik hari ini, kematian Yesus, kebangkitan Kristus nyata dalam hidup orang percaya. Bagian kita adalah menyerahkan diri, mempercayai, menghidupi kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Karena Dia yang membangkitkan kita juga ketika kita suatu hari mati di dalam Tuhan, kita yang akan
dibangkitkan juga bersama Kristus. Ayat ke-19, dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, dalam hidup yang sementara ini, waktu yang begitu singkat, 70 tahun, 80 tahun, dan sekian waktu yang ada, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini memberikan sebuah pengertian, hidup kita ada namanya kekekalan. Bukan hanya di bumi saja sementara waktu yang ada, tapi ada namanya kekekalan bersama Bapa di surga bagi orang yang percaya pada Kristus. Bagi orang yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Kita lihat di ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam ketidaktaatannya, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Untuk itu jangan kita jauh dari Kristus. Jangan kita jauh dari persekutuan dengan orang-orang kudus. Karena orang-orang menyendiri maupun meninggalkan persekutuan dengan Kristus maupun persekutuan dengan orang-orang kudus, maka lambat laun dia akan mati. Seperti Yesus katakan, dia adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Dia bersihkan supaya kita akan berbuah lebih banyak lagi. Kalau ada hal yang perlu dipotong, dia potong. Ya, jadi supaya kita bisa berbuah banyak. Dan dikatakan, engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal dalam engkau, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Untuk itu persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama kita harus kita utamakan lebih dari hal dunia yang lainnya. Kita utamakan persekutuan dengan Kristus secara pribadi, lewat doa, lewat firman, maupun juga dengan sesama kita. Saudara bisa melanjutkan membaca di ayat-ayat berikutnya, ya, bahwa bagaimana adanya kebangkitan kita, orang yang mati di dalam Tuhan lebih awal, dia akan dibangkitkan. Kita lihat di ayat yang kita lompat ke ayat yang ke-26. Ayat 25 ya, ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, yaitu di bawah kaki Yesus. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, jadi kita sadar bahwa maut tidak punya kuasa lagi bagi orang percaya karena Yesus telah mengalahkan maut. Kita lihat lompat ke ayat yang ke-31. 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Orang yang hidup hanya untuk di dunia ini yang fana, maka orang-orang yang terpuruk, yaitu orang-orang yang tidak melihat ada namanya kehidupan kekal. Jadi untuk itu kita harus sungguh-sungguh mengecek, mawas diri di mana iman kita. Kesulitan kita di bumi ini sementara. Untuk itu kita harus bangkit, menghidupi makna kebangkitan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, dia hari ketiga bangkit, kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Di ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau ada orang yang hanya memfokuskan pada perkara lahiriah, kita harus mawas diri untuk tidak banyak berurusan dengan orang tersebut, karena pergaulan yang buruk seperti itu merusakkan kebiasaan yang baik. Yang tadinya dia tekun dalam doa, tekun dalam persekutuan, tetapi bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak mempercayai adanya kebangkitan
Kristus, kebangkitan orang mati, maka dia akan menyangkali semua itu, dan kita harus belajar untuk memilah-milah kawan yang kita, di mana hari demi hari kita membangun. Karena apa yang kita dengar dari sahabat kita, kalau mereka tidak hidup dalam kebenaran, maka apa yang disampaikan akan membawa kita jauh dari Tuhan, yang hidup tenggelam dalam kedagingan ini. Di ayat yang ke-34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ya, ini jadi bagian pertama, makna kebangkitan Kristus. Yang kedua, bagian kedua adalah kebangkitan orang mati, kebangkitan kita yang mati di dalam Tuhan ketika Tuhan memanggil kita kembali ke rumah Bapa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka kita yang percaya kepada kedatangannya, kita juga akan turut dibangkitkan. Kebangkitan tubuh, bagian yang terakhir, bagian ketiga adalah kebangkitan tubuh. Ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Orang yang mati duluan ya di dalam Tuhan. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan pada satu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan pada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi adalah tubuh yang saat ini, yaitu tubuh dengan kedagingan kita, keberadaan kita, ini adalah tubuh duniawi. Namun ingat saudara, pada kebangkitan kita percaya juga ada namanya kebangkitan orang mati, maupun juga kebangkitan tubuh yang fana jasmani ini, tubuh kemuliaan dan tubuh surgawi. Ya, tubuh surgawi yang Tuhan ubah, ya, tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Semuanya mempunyai keindahannya sendiri. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ada exchange, ya, tubuh yang fana diubah menjadi tubuh surgawi. Maupun segala hal yang dikatakan terpuruk, maka Tuhan sanggup mengubah minus menjadi plus. Dalam kehinaan, Tuhan sendiri yang akan membangkitkan kita dalam kemuliaan. Yang lemah mendapat kekuatan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Ya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ya, ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah manusia, yaitu Adam yang akhir. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Jadi jelas perbedaannya. Manusia jasmani, manusia surgawi. Kita sadari kita telah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada kebangkitan bagi kita yang telah mati. Saudara bisa lihat, lanjutkan pembacaan yang ada. Kita akan lompat ke ayat yang ke-54. Kita lompat ke ayat 54. Kita baca ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini
mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Siapa yang memberi kemenangan, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mati dan bangkit. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 55. Tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Karena hidup kita telah dimateraikan oleh darah Yesus, ditebus oleh darahnya yang tak ternilai, maka kita juga sungguh alami kasih dan kuasanya. Terutama dari maut. Maut mematikan, tapi Kristus menghidupkan kita. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan kesalahan seseorang. Namun kita bersyukur kasih karunia, sebelum kita berbuat, sebelum kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus telah menginsafkan kita, mengingatkan kita supaya tidak ikuti jalan tersebut. Untuk itu kita berbahagia dan sangat diberkati karena Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran memberikan kita, ingatkan kita akan perkataan Yesus, ajarannya, supaya kita hidup dalam kebebasan untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam Taurat, ya, berarti dia melihat karena ada seseorang yang memantau, dia akan takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Namun kita yang sudah dilepaskan dari semua belenggu dosa, maka kita tidak takut kepada manusia, tapi kita takut akan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Takut di sini arti kata menghormati, mempercayai hidup kita padanya, mengikuti, rela, taat, mengikuti kehendak-Nya. Di ayat 57, tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada kemenangan yang lain, hanya Yesus. Kita percaya di mana Dia hadir, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan bagi siapapun yang saat ini sedang sakit, sedang mengikuti ibadah ini. Percaya Tuhan yang menyembuhkan saudara. Di dalam nama Yesus, saudara yang berkebutuhan dalam hal keuangan, Tuhan sanggup memelihara dan mencukupi dan berkat-berkat yang tercurah bagi saudara, sehingga saudara terkagum-kagum akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat 58 sebagai ayat penutup, mari kita baca bersama saudara sebagai ayat penutup. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dapat membaca berulang-ulang bahwa kita dalam penghujung hidup kita sadari kita harus tetap pegang iman kita teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Baik dalam membesarkan keluarga kita, merawat seseorang, bahkan juga melayani sebuah komunitas marginal ataupun melayani jiwa-jiwa secara pribadi, ya, maupun juga panggilan Tuhan dalam karier masing-masing. Kita menjadi berkat bagi sekeliling kita, bagi masyarakat yang ada, dengan penemuan-penemuan yang ada. Sesungguhnya kita memuliakan Tuhan. Mari saudara, jangan jauhi dari persekutuan dengan Tuhan. Namun semakin kita giat dalam persekutuan dengan Tuhan dengan sesama kita, lewat doa, lewat firman, lewat persekutuan dalam connect group, cell group, dalam kelompok sel, maupun dalam komunitas, yaitu di rumah Tuhan, gereja Tuhan, secara kolektif semuanya berkumpul bersama-sama meninggikan Yesus Tuhan kita. Makna kebangkitan, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus yang terus membawa umat-Mu lebih dan lebih lagi pengenalan akan Engkau dan kebangkitan-Mu, dan juga di dalam penderitaan. Kami akan percaya kemuliaan Allah Tuhan nyatakan, mahkota yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang tekun sampai akhir. Terima kasih Bapa, biarlah umat-Mu tidak ada satupun yang goyah, tidak ada satupun yang tawar hati, tapi semakin teguh di dalam panggilannya, di dalam mengiring Yesus, tambahkan
lebih lagi sukacita, penghiburan, kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami Indonesia, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Yesus adalah kepala dan kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Biarlah kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami pasti akan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami akan menerima berkat ucapan berkat imam. Saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah, selamat memperingati kematian Yesus dan juga merayakan kebangkitannya. Pada hari Sabtu ini ada pertemuan yaitu perayaan Paskah anak-anak di Cornerstone Kids hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore Cornerstone Kids merayakan Paskah hari Sabtu, dan juga saudara yang memiliki anak-anak umur 3 sampai 12 tahun dapat bergabung bersama kami dalam perayaan Paskah, yaitu Paskah Cornerstone Kids dalam bahasa Inggris. Tuhan Yesus memberkati.